Salam, ketemu lagi di materi saya di SQL. Saya mau lanjut tentang minggu lalu. Di kali ini kita akan coba bahas yang namanya DDL. Oke, di SQL Server itu kita mengenal beberapa perintah bahasa. Ada DDL, DML, sama DCL. Nah, kali ini pokok kita adalah tentang pembuatan database, pembuatan tabel, dan perintah DDL. Oke, kita mulai dengan namanya basis data dulu. Nah, basis data ini merupakan sebuah bahasa query yang lebih bersifat user friendly, dimana bahasanya itu dibuat bersifat marketable, ya. Artinya siapapun bisa dengan mudah untuk belajar. Nah, ini beberapa sejarah perkembangannya, saya tidak akan banyak menjelaskan, ya. Jadi ada 3 bahasa, cuma yang kita bahas hanya 2, data definition language sama data manipulasi. Kalau data definition ini kita menyangkut struktur database dan tabel. Kalau DML itu kita membahas tentang isi dari sebuah tabel, ya. Biasanya DML ini sudah include di beberapa bahasa DBMS kayak MySQL, Derby, terus apalagi SQL Server, terus Oracle, itu sudah ada. Ini berapa include atau embedded di DML, ya. Jadi bahasanya sama. Jadi yang kita pahami sekarang bagaimana kita membangun basis data itu menjadi bagus, ya. Karena kita bicara bukan segi sistemnya, aplikasi, ini kita bicara dari segi database-nya. Oke. Saya mulai dari data definition language atau DDL. Yang kedua, data manipulasi language. Nah, SQL itu singkatan dari structural query language. Nah, ini ada 3 yang seperti DDL, DML, DCL. Nah, saya hanya bahas 2 saja. DDL itu hanya berisi create itu membuat, alter itu merubah, drop itu menghapus. Nah, kalau kita bicara DDL itu kita bicara struktur tabel dan database, tidak bicara isinya. Nanti isi kita bicara di DML. Ini kalau Anda menggunakan SQL Server 2000, ya. Jadi kalau saya demokan sekarang, coba pakai yang 2000, saya pakai yang SQL Express, ya, 2005 kalau nggak salah, ya, kurang lebih seperti ini. Isinya, ya, jadi dia seperti ini query-nya. Nah, ini sebenarnya kalau kita buat seperti ini saya tidak menganjurkan membuat database seperti ini. Create, mana di sini kayaknya, sebentar, di font saya ganti dulu fontnya biar gede. Saya kasih dia barang ini, ya, create. Nah, database. Nah, tadi belajar, cuman NIM saya itulah 000, baru kita execute. Nah, dengan begini kalau kita cek di sini database kita masuk. Nah, ini namanya kita membuat sebuah database yang baru, ya. Kita semua mainnya query. Nah, lebih bagus nanti kalau kita buat seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, database kita itu kesimpannya di default kita menginstal SQL kita. Nah, agak bahaya kalau nanti kita memformat, nanti data kita hilang. Nah, untuk mengatasinya Anda bisa menggunakan cara ini. Nah, cara bagaimana kita melokasikan database kita itu ada di mana. Ini kalau kita cari di sini biasanya tidak ada, ya. Ini kalau di 2000 itu enak, kita bisa di sini bisa mencarinya di indeksnya. Kalau di sini dia tidak membawa satu. Kalau kita bisa cari kayak helpnya, ya. Kalau di sini kita harus istilahnya harus mengetik secara umum atau secara secara manual gitu, ya, tidak klik kanan gitu, tidak new, enggak. Kita coba belajar menggunakan bahasa query. Jadi kalau kita buat seperti ini, nanti teman-teman coba buat di rumah. Contoh, saya bikin satu folder di sini, ya, di mana, di D lah, gitu. Di D saya bikin di sini new. Nah, saya bikin di sini semuanya habis ini, ya. Coba
coba bikin. Nanti Anda coba ketikkan ini, sementara coba saya copy biar cepat ya. Saya copy aja cepat saya. Ini kalau saya buat, yang atas saya hapus dulu ya. Bentar, saya drop dulu. Ini drop database belajar 00. Ini coba hapusnya. Jadi di sini saya hilangin dulu. Ini saya ganti dengan NIM saya. Contoh NIM saya yang gini. Ini saya kasih di sini adalah database ini. Nah, saya kasih namanya di sini adalah NIM saya 000. Ini juga saya ganti dengan NIM saya 000. Ini saya ganti juga, tadi alamat saya kan namanya database ya, di D ya, database. Ini alamat saya tadi yang ada di database ini, di database nama filenya seperti ini. Nah, saya kasih juga 000. Dengan begini coba kita buat create. Kalau dia sukses berarti baru, dan dia langsung kesimpannya di sini date dan log yang sudah kita buat barusan. Nah, mungkin begitu dulu untuk materi kita. Coba dibuat di rumah, baik di SQL 2005, 2008, 2000 itu bisa Anda coba buat. Ini NIM Anda ya. Mungkin begitu dulu materi saya hari ini. Selamat belajar, salam, sukses selalu, rahayu.